Saya menghimbau kepada teman-teman semua atau siapa saja yang mendapatkan masalah yang sama seperti saya ini untuk tidak takut menyampaikan pembelaan, menyampaikan pendapat atau membela diri lah kita. Jangan sampai kasus-kasus ini dibiarkan mengembang begitu saja, lenyap begitu saja. Karena nanti akan terjadi hukum di Indonesia akan menjadi hukum rimba, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini menurut saya itu masuk di ranah penipuan. Kalau konsultan hukum saya menyampaikan seperti itu, ini masuknya di ranah penipuan. Saya Aisyah Lupa, ibu rumah tangga yang pada hari ini bisa bertemu dengan teman-teman media dalam rangka untuk minta keadilan ya. Kebetulan kami sedang bermasalah dengan PT Hasana Damai Putra, di mana kami membeli sebidang tanah di situ 371 meter persegi dengan cara mencicil. Dengan jumlah total yang kami bayarkan itu 1.328 juta rupiah. Nah, tiba-tiba di tanah tersebut sudah berdiri rumah tanpa sepengetahuan saya, ya, tanpa sepengetahuan saya. Kemudian karena saya kaget kan, wah ini tanah saya kok sudah berdiri rumah, padahal saya merasa tidak diajak untuk menyelesaikan pembatalan rumah tersebut, tidak ada pemberitahuan loh kok tiba-tiba ada rumah yang berdiri di situ. Nah, akhirnya kami minta penjelasan kepada pihak PT HDP Hasana Damai Putra di Royal Resident. Nah, kantornya itu ada di Harapan Indah. Nah, setelah minta penjelasan, kami ditunggu minta waktu 1 minggu dari pihak HDP. Setelah 1 minggu kemudian ada jawaban bahwasanya dana itu tidak dikembalikan utuh, tetapi hanya 73 juta saja, 73 sekian juta dari nilai total yang sudah kami bayarkan. Nah, tentu kami merasa kecewa dan pihak dari sana sudah menyatakan dalam surat tersebut bahwa keputusan itu katanya bersifat final dan tidak bisa dinegosiasikan lagi. Bahkan mereka minta silakan ibu mengambil lawyer atau dengan media, katanya begitu. Ya sudah, kalau memang caranya seperti itu ya kami akan lanjutkan, karena bagi kami dengan susah payah mencari uang tersebut itu bukan hal yang mudah lah. Bagi saya duit seperti itu juga amat besar lah. Terus yang berikutnya kami masih beritikat baik, yaitu memberikan istilahnya surat minta penjelasan bagaimana penyelesaiannya. Kalau kami tetap berkeinginan buat dana yang sudah saya bayarkan itu dikembalikan secepatnya kepada kami, ya sesuai dengan nilai nominal yang kami bayarkan, tidak ada denda, karena kan mereka juga menyalahi kesepakatan. Kenapa sih untuk persoalan yang bersifat jual beli seperti ini tidak ada pihak ke satu, tidak ada pihak kedua, dan sepihak saja dia memutuskan untuk membangun rumah tersebut gitu loh. Itu atas nama siapa? Atas nama suami saya. Kemudian suami saya memberikan kuasa kepada saya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, itu dari nominal 2.600 juta itu ya. Harganya, dan ibu sudah membayar ya. Dengan total 1.328 miliar juta. Ya. Ya. Oke. Ini dan dikembalikan tidak ada separuhnya ya? Enggak ada. Itu hanya 73 juta doang. 73 juta. Itu landasannya apa, Bu? Kenapa kok hanya dibalikin? Katanya itu berdasarkan aturan PPJB. Jadi ada aturan PPJB itu perjanjian pengikat jual beli. Ya. Apakah di waktu ibu tanda tangan itu kan ada
beberapa kertas yang ditandatangani untuk pengikat jual beli. Ada. Apakah dituangkan di dalam PBJB? Kemarin dipelajari oleh konsultan hukum saya, memang dituangkan. Cuman pada saat itu kalimat pasal tersebut rancu. Jadi kalau 10% itu dinyatakan hangus atau gimana, kalau lebih dari 10% itu nanti dikembalikan. Apa seperti itu? Nanti selanjutnya mungkin bisa konsultasi dengan konsultan hukum saya gitu ya. Karena memang saya juga secara pasal-pasal itu tidak mencermati. Kalaupun ada di situ ditulis kecil-kecil gitu deh. Ya. Jadi kita tidak bisa seksama untuk mempelajarinya. Gitu. Intinya Ibu menuntutkan Ibu untuk mengembalikan duit tersebut sebesar 1,3. Iya. Gitu. Tapi kembalikan karena tidak sesuai dengan akad jual beli. Ya. Apalagi Ibu sudah membayar separuh. Iya, separuh. Separuh itu lebih sedikit. Iya. Ya, hukum jual beli kan tidak bisa sedikit. Iya, makanya. Langkah apa aja Bu yang Ibu harus tempuh? Sementara ini musyawarah. Ya nanti kalau dia meminta saya pakai lawyer, kalau tidak ada kesepakatan ya kita terpaksa membawa ke ranah hukum atau mungkin melaporkan ke pihak yang berwajib lah. Ini kan pasalnya bukan ya pasal penipuan ya, karena kami merasa dirugikan oleh ulah PT Hasanah Damai Putra. Untuk angsurannya Bu berapa Bu? Angsurannya ini ada kwitansi ya. Ini ada beberapa ya, 431.500 juta. Sampai tahun berapa untuk jatuh temponya? Jatuh temponya? Temponya mestinya tanggal saya belum ya, 2 tahun 2002 lah. Itu Ibu atau DP-nya berapa? DP-nya kalau untuk pengikatnya ya sekitar 15 juta ya, uang ini ya, untuk pengikat pembayaran ya, DP-nya. Terus selanjutnya kita membayar sejumlah 431 juta selama 4 kali. Ya, setelah 4 kali itu kita berhenti. Nah, itu kesalahannya memang ada juga kesalahan menunda pembayaran. Ibu berhentinya itu pada tahun apakah di era pandemi atau di era pandemi itu sudah. Ibu misi jadi pembatalannya itu alasannya karena sudah lewat jatuh tempo. Iya. Terkait tadi yang Ibu sampaikan mengenai sempat berhenti Bu ya, iya. Terkait pembayarannya, apakah dari pihak Ibu juga sudah mengkonfirmasi itu sebetulnya waktu itu hanya sepihak dari kalau pada saat pembayaran terlambat itu sebetulnya yang pada saat awal itu yang mengurus itu Bapak semua. Jadi nanti saya minta konfirmasi dulu. Yang jelas memang ada surat pemberitahuan sampai 2 ke 3 gitu loh. Tapi yang selanjutnya masalah pembatalan itu surat itu tidak kami terima. Yang mestinya kalau tidak diterima kan ya paling tidak orangnya datang ke rumah kami menyampaikan kepada kami ya, bertemu. Nah, maksud saya dan terjadi ya sama seperti saat kita awal membeli, jadi berakhirnya juga dengan perjanjian antara ini ke satu dan kedua gitu. Apakah dalam surat perjanjian itu ada tertulis apabila terjadi perselisihan dilakukan musyawarah? Kami belum membaca secara detail, nanti saya belum membaca, kayaknya nggak ada ya, belum ya. Atau nanti saya evaluasi lagi kalau masalah dilakukan secara musyawarah atau tidak. Tapi memang ada banyak kasus yang seperti ini ya, di beberapa tempat memang apakah ini ya PPJB itu kayaknya perlu dievaluasi kembali ya, karena kan banyak konsumen yang sebetulnya hampir sama seperti yang terjadi pada saya, cuma mereka tidak melaporkan. Dalam perjanjian itu Bu, apakah di dalam perjanjian itu ada tulisan yang besar dan tulisan kecil? Ada ya, besar dan kecil ya Bu. Nah, dalam PPJB itu yang ditekankan di tulisan besar atau di tulisan yang kecil? Kayaknya ada perpaduan sih. Nanti di pasal pembatalan itu tulisan besar, terus kemudian pada saat akad kemarin itu memang lawyer saya sempat melihat ada tulisan-tulisan kecil itu. Kita memang abai dalam membaca. Ya begini, artinya kita
kita ini sebagai rakyat kecil menyampaikan bahwasanya kita berhak untuk membela diri dan minta keadilan. Jangan sampai kasus-kasus ini dibiarkan mengembang begitu saja, lenyap begitu saja, karena nanti akan terjadi hukum di Indonesia akan menjadi hukum rimba. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sekali lagi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sekali lagi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, saya tidak mau terjadi seperti ini kepada saudara-saudara kita semuanya. Kita masih sebagai rakyat Indonesia, jangan sampailah kita dijajah lagi gitu, jangan. Ya, gitu. Terima kasih ya. Assalamualaikum.